tema kita hari ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus gembala terbaik. Kenapa disebut terbaik? Karena ada banyak gembala di dunia ini. Betul ya? Tapi yang terbaik tetap Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Kalau kita mendengar kata gembala, kita langsung mikir apa? Jangan bilang kucing, kuda, awas ya. Ayo, kalau kita mendengar kata gembala, kita mikir apa? Ayolah, masa nggak tahu? Domba, bukan sate domba muda, apa sih? Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, hai kamu kucing-kucingku? Kenapa Tuhan Yesus berkata, hai kamu domba-dombaku? Siapa bisa jawab? Dapat sepeda. Minta Jokowi. Ayo jawab. Mengapa kita disebut domba-dombanya bukan kucing-kucingnya? Ayo cepat. Domba mendengar suara gembalanya. Apa tadi di belakang? Domba itu menurut. Apalagi? Gampang sesat. Berkelompok. Oke, semuanya salah. Tapi yang betul itu maksudnya gini. Domba dengan kucing siapa lebih pintar? Ayo gak usah ragu-ragu ah. Ayo domba dengan kucing siapa lebih pintar? Kucing. Ingat waktu di Indonesia dulu, kok di Singapura nggak ada itu. Kita punya tetangga dan tetangga pelihara kucing. Kita baru goreng ikan, belum kita makan, kucing tetangga duluan. Ingat ya? Nah, terus kita kan jengkel. Ini kucing ini. Nah, apalagi orang Jawa punya kepercayaan jangan bunuh kucing. Ya toh? Nah, terus kita buang kucing itu jauh-jauh. Kita masukin karung. Jangan bilang balik lagi, tunggu dulu. Kita ini belum nyampe rumah, kucingnya nyampe duluan. Lo pernah ngalami itu enggak? Iya ya pernah, kenceng-kenceng itu pernah gitu. Orang marah saja. Oh semangat, oke. Itu pinternya kucing. Kalau embek, nah kata embek ya, keluarkan dari kandangnya, nggak usah jauh-jauh, 20 meter saja. Dia sudah embek, sudah nggak tahu kemana. Betul? Loh ya atau tidak? Ini dia. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu domba-dombaku, aku gembala yang terbaik. Karena kita sesat, tadi ada yang bilang, kita nggak tahu jalan pulang. Nggak usah bilang surga neraka lah, kejauhan. Maaf. Ada nggak suami-suami lupa pulang rumahnya mampir rumah tetangga? Ya, maaf ini saya juga ngomong. Istri juga ada tahu. Kok ngomong suami senangnya luar biasa. Awas ya. Betul? Ada nggak istri kesasar juga? Loh, tanya kok. Oh jujur, Tuhan berkat yang jujur. Banyak. Serius, itu kita manusia. Ada banyak hal yang salah kita lakukan. Betul? Kalau kita hitung dari 1 Januari sampai hari ini, sudah hampir habis tahun ini. Siapa berani berkata lebih banyak salah aku buat daripada benar? Saya berkata itu duluan. Betul tidak? Lebih banyak yang salah aku kerjakan daripada yang benar. Maka itu kita perlu gembala yang nuntun kita, yang menunjukkan jalan kepada kita. Jujur, lebih banyak domba bandel atau domba nurut? Bandel. Kita? Oh sama, aduh Tuhan. Di sini nggak ada yang nggak ada, ya di Lucky Plaza banyak. So, orchard banyak ya. Kita ini banyak domba yang nggak nurut, domba yang bandel.
Jujur, kalau Tuhan Yesus itu model gembala kayak kita ini sabaran atau enggak sih? Enggak. Bener? Bener. Maka itu bertobat. Kalau Tuhan Yesus gembala model kita, terus lihat domba-domba tua blek dan gak mau nurutin, Tuhan Yesus kira-kira ngapain kita? Enak, digulai semua sudah kelamaan. Digulai, disate aja sekalian. Oh jangan, gak ada kambing rica-rica. Itu mana itu Pak? Kambing rica-rica gak ada. Oke, saudara, ayo kita meninggalkan tahun ini dengan merubah karakter dan sikap kita yang bandel itu. Lu kok gak amin? Untuk jadi penurut. Coba renungkan ini. Mana yang betul? Pinter, nggak nurut. Bodoh, ngelawan. Yang mana? Ayo. Pelan-pelan ya supaya penerjemah saya bisa ngikuti. Pinter, tapi suka melawan. Atau bodoh, yang nggak nurut. Sama sebetulnya. Mana yang betul? Lebih lumayan yang pintar tapi gak nurut. Sudah pintar ya dia. Iya toh, loh. Yang sudah goblok gak nurut. Loh betul atau tidak? Kalau pintar gak nurut, ya lumayan lah pintar. Sudah goblok melawan lagi. Loh saya tanya iya atau tidak? Ya. Nah ini yang bikin repot Tuhan. Kalau pinter nggak nurut masih lumayan lah. Sudah bego melawan lagi, ampun ya aku Tuhan, ampun. Nah dari kalimat ini sering nggak kita ketemu masalah? Karena bukan bego nggak nurut tadi itu loh, bukan cuma nggak nurutnya saja, karena ada yang pinter nggak nurut masih lumayan. On berontak, ampun dah. Betul. Jadi tahun depan kalau saudara dan saya ketemu masalah, jangan salahkan yang buat masalah. Salahkan siapa? Diri sendiri. Karena sudah bego nggak nurut, ingat itu baik. Harusnya kalau sadar bego nurut lah. Nggak amin lagi. Berarti tersinggung semua ini. Iya toh? Nurut. Oke, ada yang tertawa. Kenceng juga kan. Kalau kita tertawa, ternyata kita sedang mentertawakan diri sendiri. Amin. Betul tidak? Betul. Ingat itu. Oke. Sering nggak kita berkata gini, aku ini nggak nurut karena Tuhan nggak ngomong kepadaku. Ayo, sering nggak punya alasan itu? Seandainya Tuhan berfirman kepadaku, aku pasti nurut. Kalau Tuhan dengar kita ngomong gitu, dia jawab apa? Lo ngerti nggak? Aku nggak taat karena Tuhan nggak bicara kepadaku. Kalau Tuhan dengar kita ngomong begitu, Tuhan jawab apa? Dasar lu budak. Wih, sadis sekali. Saya sampaikan ya, dasar lu budak kata Tuhan. Betul atau salah perkataan Vanessa ini? Betul. Sudah budak ngelawan lagi. Maaf loh. Oh ya, terima kasih ya pada Pak Santoso sekeluarga karena boleh nginep di rumah mereka. Betul. Nah, berarti lengkap. Sudah goblok nggak nurut. Sudah budak ngelawan. Aduh Tuhan. Itu kita bukan? Ya sudah. Jangan suka nyalakan orang lain. Ayo kita baca ayat pertama. Mazmur 32 ayat 8.
ternyata tidak harus Tuhan berbicara kepada kita. Terus lihat ayat ini. Mazmur 32 ayat 8. Bahasa Inggrisnya sama ya. Aku hendak apa? Mengajar. Kalau ngajar pakai apa? Mulut. Mulut toh. Kedua, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Pakai apa? Masa orang gitu, masa begitu. Kalau menunjukkan jalan bagaimana? Ya ngomong, bicara. Yang ketiga, aku hendak memberi nasihat. Kalau beri nasihat pakai apa? Mulut. Inggrisnya, I will instruct you. Instructor, pakai mulut. And teach you in the way you should go. Dan tunjukkan jalan. I will guide you. Ternyata pakai apa? Ini luar biasa. Mataku tertuju padamu. Lu kok bukan mulut? With my eye. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak harus berfirman kepada kita, tapi matanya melototin kita. Nah, ini banyak wajah yang bingung. Masa sih? Ayo kita kembali ke masa kecil. Waktu masih anak-anak, pernah nggak ngalami begini? Hari itu papa mama terima tamu di rumah. Ayo, kalau ada boleh senyum-senyum itu yang bandel-bandel yang senyum ini sekarang. Waktu ada tamu di rumah, biasanya kita anak-anak kecil ngapain? Bukan cari perhatian, kok ikut-ikutan. Oke, gimana cara kita masih kecil cari perhatian waktu ada tamu di rumah papa mama? Lari-lari, ya, jatuhin gelas, coba-coba apa, betul tidak? Nah, papa mama kan nggak mungkin teriak-teriak, malu dong di depan tamu. Papa mama ngapain? Melot. Ngomong nggak? Terus ngapain kita? Melotot balik. Kurang cari itu. Masa ngomong gitu nih? Melotot balik enak saja. Ayo kita ngapain waktu papa mama melotot? Kelewas-kelewas masuk ke dalam. Karena bahasa mata mereka artinya apa? Awas kamu benar. Saudara, ini ayatnya. Jadi papa nggak harus berfirman. Hadiratnya itu luar biasa. Saya beri contoh lain tentang Mazmur 32 ayat 8 ini. Siapa pernah merasa kita lagi mau ngelakuin sesuatu yang salah, dan di sekitar kita tidak ada orang, tapi kita kok merasa kok ada yang ngawasin aku ya? Lo pernah gak rasa itu? Kok kayak ada yang ngeliatin aku. Lo ini serius, saudara? Pernah gak? Itu papa kita di surga sedang melototin kita. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Jadi tidak harus ada firman Tuhan yang datang kepada kita untuk kita dituntun, dipimpin, diarahkan. Cukup hadiratnya saja. Nah, di sini diperlukan dua hal. Kesensitifan kita tentang kehadirannya. Betul? Ya, kesensitifan kita tentang kehadirannya. Dan kedua, tentang ketaatan kita. Amin. Renungkan yang pertama tadi. Kesensitifan kita, kepekaan kita tentang kehadirannya. Sekali gak ada firman, tapi Tuhan melotot, kita nurut. Gak lama, lain kali kita mau buat salah, kita tahu,
ada Tuhan di sini. Kita nurut. 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Percayalah, Papa berkenan kepada kita. Amin. Tapi 1 kali dia melototin kita dablek, kita ignore. Jangan harap kedua kali dia bicara kepada kita. Ngerti maksud ini? Jadi kalau ada di antara kita tidak pernah merasa Tuhan nuntun aku, Tuhan mimpin aku, Tuhan ngatur langkah hidupku, itu yang salah siapa? Kenapa? Karena nggak peka, nggak nurut tadi. Jadi kesimpulannya, kenapa ya aku kok nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Apa jawaban kita sekarang? Karena kita nggak nurut. Nggak usah bilang Tuhan lah. Kalau ada seorang pemimpin di sebuah perusahaan, ada seorang majikan dengan pembantunya, dengan karyawannya, diberi perintah sekali, nggak melakukan. Untuk kedua kali, malas nggak kita ngomong pada dia? Ya sudah, begitu pula Papa. Jadi kalau ada di antara kita berkata, kok aku nggak bisa dengar ya suara Tuhan? Jawabannya, karena nggak mau nurut. Bulan Desember, kita nggak akan lupa pada satu pribadi namanya Maria. Betul tidak? Kenapa kalau Desember kita nggak boleh lupa pada Maria? Karena dia taat. Coba jawab pertanyaan saya. Di zaman itu, walaupun manusia belum sebanyak sekarang, tapi di Nazaret, di Israel zaman itu banyak gadis nggak? Percaya nggak waktu Papa pilih Maria itu nggak kayak kita pilih barang, ini aja gitu. Begitu dia pilih Maria? Tidak. Papa cari gadis yang nurut. Coba jujur, saya pernah berusaha jadi Maria. Ya saya ingat tahun 74 itu. Kalau Maria kayak saya, tiba-tiba saya sadar, oh aku Maria. Saya taat, saya siap hamil sebelum menikah. Tapi saya memberi 2 kondisi, 2 syarat pada Tuhan. Nah itu saya. Coba masing-masing yang di rumah juga temukan. Coba jadi Maria di zaman itu. Berzina, mati atau hidup? Mati. Dilempari bakpao atau batu? Bakpao. Bakpao atau gelas? Dilempari bakpao atau batu? Mati atau hidup? Mati. Enggak langsung loh. Gembuk dulu. Maaf. Zaman itu loh. Saya mau taat. Tapi saya minta 2 syarat. 1, Tuhan, saya mau hamil sebelum menikah. Tapi bisa nggak Tuhan perut saya nggak dibuat besar? Kan bilang saya nggak tahu saudara. Terus yang kedua, tolong beritahu Yusuf dong Tuhan. Maaf ya, segoblok-gobloknya cowok goblok. Berarti goblok bener ya. Pacarnya nggak dipeluk, pacarnya nggak dicium, toto hamil. Mikir nggak? Mikir. Lu jawab apa? Mikir nggak? Mikir. Kalau kita cowok semua, ngapain ini? Diapain ini enaknya? Loh, nggak ngapa-ngapain loh. Ngerti nggak maksud saya? Maka itu saya bilang, kalau saya Maria, tolong beritahu Yusuf supaya dia nggak nuduh aku selingkuh. Kira-kira Tuhan jawab nggak permintaan saya? Enggak. Ngerti ya? Kenapa Tuhan pilih Maria? Padahal ada banyak gadis di zaman itu. Karena Tuhan cari yang nurut, obey. Jadi arti kata Maria itu bagus, gadis penurut.
gitu kalau ada yang di sini dan yang di rumah ngikuti online dan namamu Maria tapi bandel terus ganti Mario. Iya dong, Maria itu penurut. Setuju? Punya nama Maria dua blok yang minta ampun. Tobat. Ngerti ya? Jadi Tuhan cari yang nurut. Inilah kunci berkat untuk tahun depan. Bukan doa puasa panjang-panjang, doa puasa berhari-hari, bukan doa pagi berjam-jam, enggak. Nurut. Tuhan tidak bisa disuap dengan ritual kita. Setuju enggak kalimat ini? Karena dia tahu isi hati kita. Nah, jadi kebanyakan di antara kita tidak pernah bisa menikmati kebaikan Gembala Agung karena kita nggak nurut. Yesaya 53 ayat 6. Ini loh modelnya domba-domba dua blok tadi itu. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian ngapain? Sesat. Seperti kucing begitu. Domba. Seperti apa? Domba, karena kucing nggak pernah tersesat. Masing-masing kita ngapain? Mengambil jalannya sendiri. Loh, ini loh kesalahan kita. Nah, dengan kalimat ini kita kembali yang pertama tadi. Mana lebih untung? Pinter ngelawan atau bodoh nggak nurut? Masih lumayan pinter, nggak nurut nggak apa-apa. Ini loh sudah on milih jalan sendiri lagi, malah kesasar. Itulah kita. Inggrisnya all we like sheep not cats have gone astray. Why? We have turned everyone to his own way. Ini masalahnya. Jadi kalau kita suka milih jalan sendiri, ya jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Sudah kasih tahu ke kanan, domba dablek, enggak kiri aja. Betul? Maka itu Tuhan itu enggak pernah maksa loh. Kalau Tuhan kayak saya, kayak Bu Gembala, habis kita. Kanan, enggak Tuhan, kiri. Kalau Bu Gembala, kupingmu ditarik kanan goblok. Betul gitu Bu Gembala? Betul Bu, Ibu ini kok gimana? Tuhan itu enggak pernah maksa. Kok enggak amin? Amin. Itu saya suka. Terserah kita. Maka itu di bagian ini Tuhan gak pernah maksa. Cuma Tuhan sedih. Aku tuh bisa beritahu kamu, yang itu jangan kau makan. Kalau kau makan mati nanti. Tapi kita makan, gak nurut. Padahal Tuhan bisa gak? Waktu tangan Hawa mau metik buah itu, kalau Tuhan model saya langsung buat Hawa stroke. Loh, bisa nggak saya tanya? Sangat bisa. Nggak usah stroke lah, atau kesemutan. Gampang toh? Atau tiba-tiba rematik. Loh, bisa nggak Tuhan buat gitu? Tapi dia nggak mau. Maka itu lihat kalimat terakhir Yesaya 53:6. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Mana ayatnya? Yesaya 53 ayat 6. Tetapi Bapa di surga telah menimpakan kepada Yesus apa kita? Segala kejahatan kita. Kita yang salah, dia yang nanggung. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Luar biasa. Kita yang salah karena milih jalan sendiri.
Akibatnya kita celaka. Yesus yang nanggung semua kebejatan kita. Karena dia gembala terbaik. Amin. 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 Jadi kunci, password, ya catat, password. Semua janji-janji Papa yang bisa kita miliki. Tanpa password bisa dibuka enggak program-program komputer kita? Enggak bisa. Nah, passwordnya Indonesia itu cuma 4 huruf. T-A-A-T. Taat. Obedient. Enggak ada password lain. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada hal-hal lain yang kita alami kok enggak enak, jangan salahkan siapa-siapa. Kita menggunakan password yang salah. Sederhana sekali. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Saya nggak tahu nanti lihat bahasa Inggrisnya ya. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau. Mengajar tentang berapa? Tentang apa? Apa yang Memberi faedah. Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you to profit. Kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Who leads you by the way you should go. Jadi Papa kita punya 2 hal lagi. Mengajar dan menuntun. Inggrisnya teaches you and leads you. Hebat. Terus ayat 18. Bahasa Indonesia sekiranya. Inggrisnya oke ya. Kalau ada kata sekiranya itu Tuhan maksa atau tidak? Tidak. Ini yang saya kagum. Berarti terserah Kita. Seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering dan kebahagiaan kita terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, that you had heeded my commandments, then, nah ini, then, terima kasih Bapak, engkau nggak maksa. Your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Sekiranya, if Papa nggak maksa. Nah, sekarang saya mau buktikan dengan pertanyaan. Kita percaya He is the Almighty God. Amin. Dia itu Maha Kuasa, betul? Amin. Tapi tidak untuk manusia. Loh, kok bisa? Tuhan Maha Kuasa itu untuk yang tidak pernah bisa melawan Dia. Jawab, binatang atau manusia yang bisa berkata tidak kepada Tuhan. Berarti binatang atau manusia lebih nurut Tuhan. Berarti ayo kita belajar dari mereka. Loh betul gak kok dari pertama? Sesekali lah ke kebun binatang nginep 2 malam. Belajar dari mereka. Betul? Karena mereka itu lebih nurut. Loh betul gak? Misalnya burung-burung yang terbang. Bisa nggak mereka, aku nggak mau, aku mau ke situ saja? Nggak bisa. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa kepada yang nurut. Amin. Karena tadi itu, saya beri contoh. Satu hari ada seorang bayi lahir dan surga menetapkan, hai manusia, kamu nanti mati umur 81 tahun. Wih, tua. Umur 16 tahun dia pacaran. Awal 18 tahun putus cinta. Bunuh diri. Aduh. Mati enggak? Mati.
Tadi Tuhan bilang umurnya 81. Tapi karena dia goblok, dibalik umurnya 18. Lu ngerti gak contoh ini? Jadi walaupun Tuhan bilang, hai manusia, umurmu 81 baru mati, tapi dia milih mati 18. Tuhan bisa memperpanjang umurnya kalau dia milih mati? Loh, Tuhan bisa memperpanjang umurnya? Nggak bisa, dia milih mati kok bisa gimana? Loh, saya tanya loh. Dia milih mati umur berapa? 18. Padahal Tuhan menentukan dia mati umur 81. Ngerti nggak ilustrasi? Jadi Tuhan nggak maha kuasa kepada manusia karena kita bandel. Ya itu tadi sudah on. Jangan lupa itu ya. Kalau pinter bandel masih lumayan. Hebatnya firman Tuhan itu. Amin. Inilah faktanya. Kalau kamu nurut, damai sejahteramu, kebahagiaanmu gak akan habis-habisnya. Kita gak nurut. Oke? Mazmur 23. Wih, itu Mazmur yang hebat. Saudara, sebelum kita baca Mazmur 23, saya ingin beritahukan 3 hal. 1, waktu Daud menaikkan Mazmur ini, ya the best psalm, gembala yang baik, the good shepherd, itu Daud tidak bicara tentang Tuhan. Daud bicara tentang dirinya sendiri terhadap domba-domba bapaknya. Begini ya, supaya tahu ceritanya. Zaman Daud jadi gembala itu nggak seperti sekarang. Nomor 2, ya. Padang rumput di daerah Israel mudah atau susah carinya? Susah. Karena padang gurun, tandus, gunung, batu. Nah, zaman itu gembala-gembala yang baik, begitu sore hari mereka sudah bawa pulang ke domba-domba, kandang dikunci, gembala nggak boleh istirahat, harus keluar cari rumput, padang rumput buat besok. Nah, masing-masing gembala itu punya bendera yang berbeda-beda, mungkin ada namanya. Nah, kalau sudah ada padang rumput yang ditancapkan bendera, maka gembala yang lain nggak boleh ambil itu. Berarti ini sudah ada yang punya. Besok domba-domba pemilik bendera itu dibawa ke situ. Nah, Daud begitu. Maka itu dia berkata, aku nggak akan kekurangan karena gembala itu menyediakan makanan untuk besok, disiapkannya malam ini. Kan begitu mama-mama yang baik. Untuk sarapan besok, nggak mungkin besok disiapkan semua, malam saya siapkan. Betul tidak? Betul. Tapi banyak mama yang nggak baik. Jangan tersinggung kalau saudara baik, kok usah mikirin ini. Nah, hal ketiga, zaman itu gembala itu harus anak sulung yang kekar, yang kuat badannya. Sebab musuhnya 2, perampok dan binatang buas. Masih ingat waktu Daud ditanya Saul, hah? Kamu anak kecil gini kok mau maju perang melawan Goliat itu, masih ingat? Terus Daud cerita apa? Raja, aku pernah waktu gembalakan ada singa. Masih ingat ya? Daud ngapain dengan singanya? Robek mulutnya, dikalahkan. Saya bayangkan Saul pasti garuk-garuk kepala. Ini anak kecil bandel sekali. Itu kan singa, ini kan Goliat, lihat itu. Nah, tapi Daudnya ngotot. Enggak apa-apa raja, aku mau maju. Nah, istilah saya. Akhirnya Saul mikir gini, ya udahlah, anak kecil dikasih tahu ngotot, majulah perang, mati sana, banyak anak kecil lain kok di sini. Boleh nggak Saul mikir gitu? Karena Daudnya ngotot. Berarti gembala zaman Daud susah atau mudah? Susah. Musuhnya itu loh.
Ayat berapa itu ya? Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Ayat berapa? 4 ya. Coba lihat. 4 atau 5? 5. Ayo kita baca ayat 5 dulu ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya itu dulu. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Artinya begini. Saya terharu betul dengan Tuhan Yesus. Apa sih artinya? Engkau menyediakan makananku, prepare a table in the eyes of my enemies. Di hadapan lawanku. Apa? Begini. Zaman itu sesama perampok, antar perampok dan antar binatang buas, itu mereka punya kondisi. Hei, kalau kita mau cari domba, jangan cari domba yang gembalanya Daud. Percuma. Kenapa percuma? Gembala-gembala yang lain, karena gembala upahan, itu gak serius kalau ngembalakan. Begitu domba-domba merumput, gembala ini tidur. Ya masuk nungguin domba makan panas. Tapi Daud tidak. Mereka merumput, Daud ngambil kecapi, memuji Tuhan. Maka itu Psalm, Mazmur dia tulis, itu 90% Mazmur hasil perenungan Daud, meditate waktu dia jadi gembala. Nah, jadi para perampok dan binatang buas, ingat ya, begitu kamu mau ambil domba-domba, cek dulu gembalanya siapa. Begitu kamu tahu Daud, nggak usah kamu tungguin. Nunggu apa? Nunggu ngantuknya. Kan bisa ngantuk atau gitu bukan? Lah Daud nggak pernah. Maka itu sesama mereka berkata, kalau kamu nunggu Daudnya tidur, itu sama seperti nunggu ayam tumbuh gigi. Tahu nggak ayam tumbuh gigi? Kapan ayam punya gigi? Monyet. Oh, lebaran monyet. Begitu para perampok dan binatang buas tahu yang jadi gembalanya Daud, mereka langsung minggir. Maka itu ketika domba-dombanya Daud makan rumput, mereka santai. Musuh-musuh dari jauh matanya nggak bisa apa. Ayatnya mana? Lihat Mazmur 121 ayat 2 atau 3. Ya, penjaga Israel nggak pernah tertidur atau terlelap. Mazmur 121. Ayat berapa ya? Oke, 4. Wih, cepet sekali tuh. Bagian multimedianya hebat. Sesungguhnya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Sekolah di mana ya kok pinter gitu ya? Udah? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Siapa dia? Tuhan Yesus, Papa di surga. Bayangkan, jangan lagi tidur, slumber, sleep itu aja nggak pernah. Nah, dari ayat ini kita tahu, jadi Mazmur 23 Daud ngomongin siapa? Ayo, di Mazmur 23 Daud bicara tentang siapa? Tentang dirinya yang mewakilkan Tuhan yang seperti itu. Kalau aku saja jadi gembala, aku sayang domba-dombaku, aku gak akan ngantuk, apalagi tertidur, supaya domba-domba ini selamat. Apalagi Bapa di surga, the best ever shepherd, gembala yang terbaik. Hampir sepanjang 12 bulan tahun 2022 ini, dunia mendengar berita yang gak enak. Hati-hati tahun 2023, krisisnya lebih hebat. Hampir semua kepala negara
Hampir, betul tidak? Memang setelah COVID, perang Ukraina Rusia, belum lagi kekacauan macam-macam. Bahkan maaf, ada juga pendeta-pendeta khotbah begitu. Ini malah salah kalau pendeta khotbah resesi. Betul tidak? Memang mungkin akan ada, kita tidak perlu tahu. Tapi setelah kita membaca hebatnya Mazmur 23, ayo kita resesi atau resepsi? Ayo kita resesi atau resepsi? Asal nurut, jangan salah ngomong ya. Kalau nggak nurut pada gembala itu ya resesi. Kalau nurut resepsi terus. Karena nggak akan kekurangan. Renungkan kalimat ini. Berarti kalau ada masalah dengan domba, yang bingung domba atau gembala? Loh, udah jawab gimana? Ayo mikir yang betul. Yang jawab domba tadi, nggak apa-apa, itu jujur namanya. Dengar ya. Kalau ada masalah apa-apa yang dihadapi, yang bingung gembala atau domba? Gembala. Dombanya ngapain? Makan lagi, makan lagi. Betul, memang makan. Artinya begini loh, yang pusing itu gembala. Domba cuma suruh nurut. Maka itu masuk tahun 2023 yang ikuti di rumah ya, via online, catat mulai masuk 2023. Jangan pernah alih profesi, tetaplah domba. Amin. 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 Jangan jadi orang. Loh, jadilah domba. Amin. Kalau kita jadi orang, ya ngurus dirimu sendiri. Kalau jadi domba, yang ngurus siapa? Tuhan. Coba ngomong sebelah kiri, ingat domba ya, ingat domba. Bukan orang ya, ingat domba. Dia bertanggung jawab. Betul? Dia bertanggung jawab. Ini janji yang luar biasa. Nah, loh, kenapa itu apa? Oke ya, coba kembali lagi Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Wah, itu luar biasa. Ayat 1 dulu ya, Mazmur 23. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Enggak akan ada kekurangan di hidupku. Amin. Tapi tetap jadi domba yang taat nurut, kuncinya itu. Amin. Maaf, ini ultimatum. Kalau sampai 2023 ada yang kekurangan, berarti dia kucing, bukan domba. Loh, betul tidak? Karena kalau tetap domba akan bagaimana? Loh, kalau tetap jadi domba bagaimana? Bukan, gak akan kekurangan. Betul tidak? Nah, asal bisa berkata cukup. Jangan bilang, Tuhan, tas Hermesku hilang satu, sepatu Louis Vuittonku hilang, dompetku apa? Jangan pakai tambahan itu. Kata cukup, coba lihat 1 Timotius 6 ayat 8. Ini janji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 8. Hidup dengan pola ini. Woi, 2023 gak akan ada resesi. Amin. Haleluya. Asal ada apa dan ada apa, dan pakaian cukuplah. Oh enggak, amin. Amin. Jadi asal enggak telanjang dan enggak lapar, cukup. Maaf ya, saya punya ilustrasi agak jelek, tapi enggak apa-apa supaya gampang ngerti. Maaf ya. Seandainya kita cuma punya 2 kolor, satu dipakai, satu dijemur, misalnya. Loh, kok jauh? Loh, ini supaya gampang ngerti gitu loh, saudara. Aku tersinggung. Ada tuh orang yang, lah, berkatalah cukup. Oh, enggak, amin. Pokoknya enggak pakai kolor kantong kresek, sudah cukup.
Maaf ya. Boleh toh saya kalau ngomong begitu supaya gampang dimengerti firman Tuhan ini. Apa? Kenapa? Itu cukup. Dia enggak benar. Amin. Ya tapi aku kok nggak pernah makan daging sebulan, malah sehat tahu. Sayur saja. Benar nggak? Lo kok nggak percaya dibilang sehat? Yang penting ada sambal, Pak. Oh, ada sambal. Rica pun lomboknya pun nggak usah beli, nanam sendiri. Ya nggak makan satu cabai, bijinya ditanam. Terus gitu kan jadi ada terus cabai itu di rumah. Kan nggak repot. Betul ya? Nah, saudara, jadi tahun depan dunia berkata resesi, kita resepsi asal taat dan tetap domba dan bodoh betul. Jangan sok pintar. Ini jaminan luar biasa. And having food and clothing, with this we shall be content. Ya sudah. Orang yang gak bisa berkata cukup. Maaf, itu biasanya orang kaya atau orang miskin? Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Iya. Jujur, orang kaya atau orang miskin kalau cari duit itu lebih gampang. Yang kaya atau yang miskin? Salah, yang miskin. Kenapa? Ini rahasianya. Orang miskin itu keperluannya banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, orang yang perlu sedikit carinya nggak perlu banyak-banyak. Amin. Lu kok nggak percaya dibilangin? Lu betul tidak? Maka itu orang pas-pasan itu nggak apa-apa, pokoknya bisa makan hari ini. Tinggal tidur, besok cari lagi. Itu burung-burung di udara. Lo ya atau tidak? Ayo jujur, ini kok banyak yang baru ngerti sekarang. Gini aja, binatang atau orang yang suka berbagi? Binatang. Loh, kenapa binatang lebih bisa berbagi? Karena nggak punya kantong, nggak punya tupperware, nggak punya dompet, nggak punya lemari, nggak punya bank account. Jadi kalau dapat makanan hari ini nggak habis, bukan dibagi, dibiarkan, nanti ada yang ngambil. Kalau kita diundang pesta bawa kantong kresek tupperware lagi. Oh Tuhan Yesus. Kreatif aku. Jadi binatang lebih bisa berbagi dan tidak pelit karena nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya bank account. Hebat ya. Kalau kita kantongnya gede-gede. Bank account 1 kurang, buka lagi 2, buka lagi 3. Nah, kalau punya bank account banyak nggak ada isinya ya lucu juga dong. Maka itu diisi terus. Sehingga orang kaya itu lebih susah hidup daripada orang miskin. Kok nggak amin? Orang miskin itu lebih gampang carinya karena cuma dikit keperluannya. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa lebih susah masuk surga? Orang kaya. Jangan pengen kaya, susah masuk surga tahu. Nah itu asal cukup. Hidup asal cukup itu bisa tenang tidurnya. Atau enak makannya. Dia yang punya banyak bingung mau diapain ini. Berarti orang kaya atau orang miskin yang gampang stres. Jadi, kok gak enak betul? Kenapa orang kaya gampang stres? Karena angkanya nggak boleh turun, digitnya itu loh harus tambah terus. Karena sesama orang kaya kan angka itu penting. Orang kaya itu takut loh kalau digitnya turun. Betul nggak? Harus tambah terus. Tapi orang miskin, kenapa nggak takut? Karena sudah biasa miskin. Loh, betul tidak? Betul. Orang yang sudah biasa miskin itu nggak bisa takut loh. Lucu kalau sudah biasa miskin takut miskin. Lah ngapain kamu selama ini? Justru orang kaya yang takut miskin karena belum terbiasa miskin.
Udah jawabannya diri sendiri daripada saya ngomong terus tersinggung nanti orang. Ingat, walaupun punya kolor cuma 2, jangan lupa istilah ini. Ucapkan syukur. Asal aku nggak telanjang, ya sudah. Wino, saudara, tiap bulan Desember gini banyak yang cerita, aduh pengen beli baju baru untuk Natal. Saya tanya, ayatnya mana Natal baju baru? Ayo lo. Ada ayatnya nggak Natal baju baru? Nggak ada. Mau pakai baju lama pun nggak apa-apa. Ya nanti orang ngomong apa? Jawabannya, ya suruh dia beli dong, dia ngomong dong. Setuju? Setuju. Ya sudah. Loh, kamu pakai baju Natal tahun lalu, maksudmu? Ya beli dong, ya beli kan kamu yang ngomong. Buat aku nggak apa-apa pakai baju Natal tahun lalu. Setuju? Setuju. Nah, jangan hidup karena kata orang, goblok. Amin. Hiduplah atas apa? Kata Tuhan. Itu gembala yang baik. Tahu apa yang kita perlukan. Nah, kira-kira kalau hidup seperti ini tetap bahagia nggak? Walaupun kolor cuma 2, ya itu. Karena ada Tuhan Yesus yang menjamin semuanya. Itu kehidupan yang nyata. Oke, sekarang kalau gitu masalahnya di domba atau di gembala? Domba. Kenapa masalahnya di gembala? Di domba. Karena nggak nurut. Siapa masih ingat lagu yang terkenal? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Lagu bagus kan? Betul, jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus selalu mengatur langkah kita. Amin. Tunggu dulu, jangan amin. Yang diatur mau nurut, enggak, itu loh masalahnya. Amin, amin. Loh betul tidak? Yesus selalu mau ngatur kita. Masalahnya Kita nggak mau diatur. ya itu sudah on. Lanjutkan, jangan lupa. Sudah bego, ngelawan lagi. Kalau pinter ngelawan ya silakan. Ngerti ya? Banyak janji yang Tuhan sediakan. Amin. Dan pasti ditepati. Tapi masalahnya pada kita mau nurut tidak. Saudara boleh datang ke dokter-dokter terkenal yang hebat. Pasti kalau datang ke dokter ada nasihat nggak? Ada aturan yang diberi. Terus kalau kita nggak nurut peraturan itu, nah jangan salahkan dokternya dong. Karena kita yang salah. Ini kunci buat tahun depan. Asal nurut, walaupun susah dimengerti. Betul nggak? Kehendak tentu susah dimengerti. Ikuti. Hidup ini akan luar biasa. Amin. Inilah kasih Tuhan atas kita. Ayat terakhir. Kejadian 8 ayat 22. Wih, ayat ini bagus sekali. Ini iman saya bahwa tetap akan ada resepsi walaupun dunia resesi. Selama bumi masih ada. Artinya apa? Selama kita masih melihat tanah, bumi masih ada. Ada apa? 1, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. 2, takkan berhenti-henti musim apa? Dingin dan panas. 3, takkan berhenti-henti musim apa? Kemarau dan hujan. Yang keempat, siang dan malam. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Firman ini nggak cuma untuk orang Kristen. Ini berlaku untuk semua manusia. Jadi selama saudara dan saya masih lihat tanah, berarti apa yang shall remain? No. Asal nggak malas. Kok nggak amin? Asal nggak malas. Rajinlah menanam.
pasti kita menuai. Ini jaminan. Jadi kalau selama kita masih melihat tanah, bumi masih ada, while the earth remains, walaupun bukan Kristen, masih ada harapan hidup nggak? Ya sudah. Ini untuk semua manusia. Apalagi kita anak-anaknya, domba-domba. Asal rajin, jangan malas. Itu saja. Selama bumi masih ada. Jadi dari semua firman yang kita dengar, ada resesi? Tidak ada. Buat yang nurut, buat yang rajin, nggak ada resesi. Jadi kalau ada teman-teman saya pendeta yang khotbahnya nakut-nakutin jemaat, hari ini ayo bertobat, beri harapan, asal jadi domba yang nurut. Mungkin nanti Ibu Gembala bisa beri kesaksian kenapa kok milih tema ini di bulan ini, luar biasa. Ketika saya dapat berita bahwa tema hari ini seperti ini, aduh saya senang sekali. Jadi sesusah-susahnya hidup, sesulit-sulitnya hidup, kalau sudah dengar firman seperti ini, masih ada harapan kan? Ada, asal nurut. Dan jangan lupa tetap domba, jangan berubah jadi yang lain. Amin, tetap domba. Tepuk tangan buat diri sendiri, saudara mau taat kepada Tuhan. Amin. Selamat merayakan Natal, selamat tahun baru, hidup penuh kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya.